Ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pentingnya kita duduk dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Urgensi seseorang yang memiliki ikatan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini para ulama kita menjelaskan banyak kepada kita semuanya bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa dekat dengan walinya Allah. Sebab prinsipnya seperti ini. Kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk selalu dekat dengan Allah. Pertanyaannya, apakah setiap orang itu mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, tidak semua. Hanya ada orang-orang pilihan Allah yang memang Allah menghendaki dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian besar manusia itu mereka bisa dikatakan memiliki jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah beriman, meskipun sudah ngibadah, sudah taat dan lain sebagainya, tapi masih memiliki jarak. Ya, kemungkinannya hatinya masih kotor, atau misalnya ya ibadahnya istiqomah tapi maksiat juga istiqomah, atau mungkin ibadahnya kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu opsi yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun ma'allah, selalulah engkau bersama Allah. Fa illam takun ma'allahi fakun ma'a man kana ma'allah. Kalau kamu tidak mampu untuk selalu bersama Allah, maka selalulah bersama dengan orang-orang yang bersama Allah. Siapa mereka? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perlu kita tegaskan. Yang dimaksud di sini adalah wali-wali Allah, bukan wali-wali daya. Kalau wali-wali daya orang tua kita. Orang tua kita juga ya wali bagi kita, bukan buat orang lain. Sebab doa mereka adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dipanjatkan untuk kita. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah wali-walinya Allah, para kekasih Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat dengan Allah. Mungkin ada yang berkata begini, wali Allah itu ada nggak di muka bumi ini? Nah, kalau saya tanya panjenengan semuanya pasti yakin ya? Atau ada yang ingkar sama wali? Di sini semua yakin dengan wali? Yakin, ya alhamdulillah. Mungkin orang yang ingkar dengan wali berkata, mana wali? Apakah ada wali di muka bumi ini? Maka kita jawab bahwa wali itu ada dan akan selalu ada. Karena mereka adalah perwakilan-perwakilan Allah Subhanahu wa taala yang meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukanlah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Oke, sekarang kita hitung kewajiban Allah terhadap kita itu apa saja. Pertama, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, haji bagi yang mampu.
Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain sama juga, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini juga termasuk kewajiban. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah kewajiban. Oleh karena itu di dalam sebuah kaidah usul fiqh dikatakan an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Jadi larangan Allah terhadap sesuatu itu adalah perintah Allah kepada kita untuk meninggalkannya. Ya, ya seperti itu. Sama juga ketika kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu, maka itu adalah larangan bagi kita untuk meninggalkannya. Misalnya Allah perintahkan kita sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Haram, berdosa. Karena apa? Kita melanggar perintah. Jadi hal yang harus dilakukan oleh kita bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Itu teks hadisnya. Jadi hal yang paling dicintai oleh Allah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang paling Allah sukai kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Saya pokoknya hidup di dunia ini yang penting berbuat baik. Ini benar atau salah nih? Ya kelihatannya benar, tapi isinya salah. Yang paling penting di dunia ini menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Karena kalau kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, insya Allah jadi orang baik. Ya seperti itu. Ya, kadang-kadang orang, saya pokoknya tidak ada urusan ibadah dan lain sebagainya, pokoknya saya jadi orang baik. Itu belum selesai urusannya. Urusan kita dengan Allah yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita telah maju satu langkah. Sudah menunaikan sholat, datang bulan Ramadan kita puasa 30 hari atau 29 hari, memiliki harta yang lebih, kita menunaikan zakat, kita berangkat haji, kita berangkat umroh, dan semua kewajibannya kita laksanakan. Meninggalkan hal-hal yang dilarang juga kita laksanakan, maka kita sudah maju selangkah. Kita telah melakukan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah hambaku melakukan hal-hal yang diwajibkan kepadanya, dia masih menambah kuantitas ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, maksudnya di dalam hadis ini, kalau kita itu sudah sholat sunnah, sudah sholat wajib, itu sudah selesai sebenarnya urusan kita dengan Allah. Sudah tidak ada lagi.